Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Apa kabarnya ini? Pasti semua selalu sehat ya Kak. Selalu jaga kondisi, selalu makanan 4 sehat 5 sempurna agar kamu tidak terkena penyakit. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, seperti biasa, pasti Bunda akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita tempuh ya. 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca ya Kak. Ya, ini kita akan meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi. Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang kalian dengar atau kalian baca. Yang pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya ya Kak. Ya Kak, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat. Dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet, para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Yang B, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Ya, sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Ya, Kak. Untuk memperhatikan ya, Kak, untuk memperhatikan di mana letak dari pokok paragraf, ya, Kak. Pada paragraf yang pertama itu tadi, pada bagian A, ya. Itu dimulai dengan para ahli bintang astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Itu merupakan gagasan umum paragraf yang pertama. Sedangkan kalimat yang lainnya yaitu sebagai penjelas. Sedangkan yang bagian B ya Kak. Bagian B ini kita kalau melihat paragraf yang gagasan pokoknya ya, bagian-bagian yang merupakan gagasan pokok dari paragraf itu ya, itu beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan ya. Bagian tersebut sebagai dasar bagi pengembangan paragraf-paragraf atau itu pokok gagasan utama. Ya, sedangkan yang lain penjelasnya. Ya, Kak. Ya, itu kalau tadi kalian memperhatikan mencari gagasan pokok setiap paragraf. Jadi, gagasan pokok setiap paragraf itu ada pada bagian depan kalimat ya, setiap paragraf. Sedangkan kedua, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi. Yang pertama,
membaca. Membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, merevisi sesuai EYD. Apa tuh EYD? Ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita ingin meringkas teks eksplanasi ya Kak, kita membaca dulu keseluruhan dari teks tersebut. Ya, secara kita baca dengan cermat, paragraf demi paragraf, ya, di situ baru kita lihat, kita dapat mendapatkan gagasan pokok paragraf. Ya. Kemudian dibuat lagi ke dalam kerangka teks. Ya. Jadi paragraf 1, kedua, ketiga dan 4, 5, 6 itu harus saling keterkaitan dan juga harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, Kak. Sedangkan struktur teks eksplanasi. Menurut penjelasan Mahsun, teks eksplanasi ditata dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperhatikan 1. Pernyataan umum atau pembuka. 2. Deretan penjelas atau isi. Yang ketiga, interpretasi atau penutup, yaitu struktur teks eksplanasi. Jadi ada pembukanya, ada isinya, ada penutupnya. Ya, ciri bahasa teks eksplanasi adalah ya Kak, 1. Fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Yang kedua, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu, ya, dan kausal, ya Kak. Jadi menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya menggunakan kata jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Ya Kak. Itu tadi video pembelajaran yang kedua pada modul yang ketiga. Ya, udah sajikan pada pertemuan yang kedua modul yang ketujuh ya Kak. Ya, pada modul yang ketujuh pada pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini ya Kak, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.